Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini sudah masuk hari Senin kembali, maka kita akan memasuki pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kita yang kali ini merupakan pertemuan ke-7 kita untuk pelajaran bahasa Indonesia, tetapi ini merupakan pertemuan yang kedua untuk teks yang kedua atau bab yang kedua, yaitu teks cerita fantasi. Baiklah anak-anak ibu, sebelum ibu memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu ibu ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada anak-anak ibu yang sudah mengikuti mid semester bahasa Indonesia pada pertemuan minggu lalu. Dan bagi anak-anak ibu yang nilainya tidak mencapai KKM, agar melaksanakan remedial agar nilai kamu menjadi baik untuk dimasukkan ke dalam daftar nilai. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengulang terlebih dahulu materi pembelajaran pada minggu lalu, yaitu tentang ciri-ciri teks cerita fantasi. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan minggu yang lalu, bahwa ciri-ciri teks cerita fantasi itu ada 6. Di sini Ibu hanya tampilkan beberapa untuk menstimulasi ingatan kamu pada pembelajaran kita yang telah lalu. Ciri-cirinya itu yang pertama berupa ada keajaiban di dalam teksnya atau di dalam ceritanya, ada keanehan dan kemisteriusan. Kemudian, ide cerita di dalam teks cerita fantasi itu berupa khayalan, artinya tidak benar-benar terjadi atau tidak nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Kemudian yang keempat, tokoh yang digunakan dalam cerita fantasi itu tokohnya yang unik, bisa berupa tumbuhan, hewan, atau binatang. Yang kelima, itu bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu bahasa yang bebas. Dan yang keenam, cerita fantasi itu berupa fiksi atau khayalan. Nah, pada minggu lalu Ibu juga menjelaskan kepada kalian tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fantasi. Di sini Ibu juga hanya tampilkan beberapa karena sudah Ibu jelaskan, hanya sekedar untuk mengingatkan kalian tentang materi pada minggu lalu. Unsur intrinsik cerita fantasi itu ada tema, tokoh dan penokohan, latar juga terbagi atas 3, kemudian alur yang terbagi atas 3, dan yang terakhir itu adalah amanat atau pesan moral. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, kamu harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang perlu kamu capai pada proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis cerita fantasi. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks cerita fantasi. Dan yang ketiga, menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa dalam teks cerita fantasi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang jenis teks cerita fantasi. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, bahwa jenis teks cerita fantasi ini berdasarkan bentuknya terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah cerita fantasi total. Kenapa disebut total? Karena cerita yang keseluruhannya merupakan dari mulai tema, nama-nama tokoh, atau peristiwa ini dikisahkan merupakan hasil imajinasi oleh penulis sendiri. Berarti itu dia memang murni hasil imajinasi oleh penulis. Jadi ceritanya dikisahkan benar-benar berupa khayalan,
tidak ada di dalam kehidupan nyata. Disebut total karena dia total seluruhnya merupakan imajinasi penulis atau berupa hayalan penulis. Atau semuanya tidak ada di dunia nyata. Maka disebut dengan cerita fantasi total. Contohnya adalah itu yang kemarin sudah Ibu berikan pada pertemuan minggu lalu, contoh teks cerita kekuatan ekor Nataga, itu merupakan salah satu contoh cerita fantasi total. Karena keseluruhan dari mulai tema, tokoh, watak, kemudian tempat, kejadian dalam cerita tersebut itu merupakan sebuah hayalan, bukan sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata. Kita masuk pada jenis teks cerita fantasi yang kedua, yaitu cerita fantasi sebagian atau disebut juga dengan irisan. Cerita fantasi sebagian atau irisan merupakan cerita yang sebagian tokoh, peristiwa, atau nama-nama tempat yang ada di dalam cerita itu masih menggunakan nama atau rangkaian peristiwa yang ada di dunia nyata atau masih ada di dalam kehidupan nyata. Jadi tokohnya, kemudian tempatnya itu mungkin bisa saja masih ada di dalam kehidupan nyata. Kita lanjutkan untuk jenis teks cerita fantasi berdasarkan latar. Nah, ini juga terbagi atas dua, jadi berdasarkan latarnya, jenis teks cerita fantasi itu yang pertama ada latar sezaman. Kenapa disebut sezaman? Karena latar yang digunakan dalam teks cerita fantasi itu terdiri dari satu zaman saja. Bisa saja dalam sebuah cerita itu dia mengisahkan di zaman atau masa kini, satu saja masa lampau atau masa depan, atau futuristik ya. Masa depan disebut juga dengan futuristik. Nah, jadi dalam cerita fantasi yang berjenis latar sezaman, itu ceritanya hanya ada satu masa saja. Bisa saja masa kini, masa lampau, atau masa depan atau futuristik. Jenis teks cerita fantasi yang kedua berdasarkan latar itu adalah latar lintas waktu. Nah, latar lintas waktu merupakan latar yang digunakan dalam cerita fantasi menggunakan dua latar yang berbeda, jadi menggabungkan dua latar yang berbeda. Bisa saja dalam cerita fantasi itu menggabungkan dua latar masa kini dan masa lampau, atau masa kini dan masa depan atau futuristik, atau bisa jadi masa lampau dan masa depan. Jadi dua latar yang berbeda digabungkan menjadi satu, itu disebut dengan teks cerita fantasi berlatar lintas waktu. Oke, kita lanjutkan kepada struktur teks cerita fantasi. Seperti yang sudah kamu baca di dalam LKS-mu, struktur teks cerita fantasi itu terdiri atas 3, seperti yang ada di layar, silakan kalian lihat masing-masing. Yang pertama itu adalah orientasi. Kalau di LKS kalian itu ada 4, itu ada orientasi, konflik, resolusi, dan ending. Nah, kalau di buku cetak itu hanya 3 saja ya nak. Jadi di buku cetak itu tidak ada ending, tapi ending boleh saja dibuat. Orientasi yang pertama. Orientasi pada cerita fantasi ini berisi pengenalan nama-nama tokoh, latar tempat kejadian, suasana, kejadian, tema, atau sedikit gambaran tentang alur yang diceritakan. Jadi pada bagian orientasi atau pada paragraf pertama ini, itu dia menceritakan tentang hal-hal umum dari sebuah cerita fantasi. Ya. Biasanya orientasi ini diletaknya itu pada paragraf pertama atau kedua, tergantung panjang cerita fantasinya. Yang kedua, komplikasi.
Komplikasi, kalau di LKS kalian itu konflik, disebut juga konflik ya. Komplikasi ini merupakan timbulnya suatu masalah mulai dari awal bagaimana suatu masalah itu timbul, kemudian konflik atau masalahnya memuncak, kemudian sampai kepada konflik menurun. Letaknya pada bagian yang kedua setelah orientasi. Yang ketiga, struktur teks cerita fantasi adalah resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian masalah yang tengah terjadi. Konflik mulai mereda dengan adanya penengah atau tokoh dengan watak yang digambarkan bijaksana sebagai penyelesaian atau sebagai orang yang dapat menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Nah, itu letaknya pada bagian yang ketiga, yaitu resolusi. Nah, kalau merujuk pada LKS kamu, struktur teks cerita fantasi yang keempat itu adalah ending. Kalau ending atau end itu biasanya berisi tentang penegasan ulang kembali apakah cerita fantasi tersebut happy ending atau berakhir dengan baik, atau sad ending atau berakhir dengan tidak baik, atau bisa dikatakan berakhir dengan buruk. Silakan dibaca kembali LKS kalian dan pahami. Nah, baik. Itulah tadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya, seperti biasa, setelah materi yang Ibu berikan, ada latihan yang harus kamu kerjakan berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, materinya ini berkaitan tentang menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa dalam suatu teks cerita fantasi. Apa sih cerita teks fantasinya? Perhatikan layar. Ini adalah sebuah teks cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alfa. Ya, terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf yang pertama, ini dia langsung masuk kepada dialog. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa aku sadari, ia mengikutiku. Manusia itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Dan seterusnya. Silakan kalian baca sendiri supaya lebih paham tentang teks cerita fantasinya. Setelah teks cerita fantasi ini, nanti kalian akan menjawab beberapa soal yang Ibu berikan. Ini adalah lanjutan dari teks cerita fantasi yang tadi. Silakan dilihat, dibaca, dan pahami. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, urutkan kejadian yang dialami Doni pada cerita tersebut. Jadi, pada cerita fantasi Ruang Dimensi Alfa itu ada seorang tokoh yang bernama Doni. Silakan urutkan kejadian apa yang dialami oleh Doni mulai dari awal sampai akhir. Yang kedua, bagaimana proses terlemparnya Doni ke lorong dimensi alfa? Silakan baca ceritanya. Yang ketiga, uraikanlah tokoh dan wataknya di dalam tabel seperti di bawah ini. Nah, untuk soal yang ketiga, kalian buat tabel seperti yang ada pada layar. Di sini ada 3 tokoh yang sudah Ibu masukkan. Erza, Doni, dan Ardi. Nama tokohnya, kalian tidak perlu lagi mencari nama tokohnya karena sudah ada di tabel. Yang perlu kalian cari adalah watak tokoh. Bagaimana watak Erza, Doni, dan Ardi dalam teks cerita fantasi Ruang Dimensi Alfa. Nah, silakan kalian baca teks cerita fantasinya supaya kalian dapat menjawab 3 soal yang Ibu berikan. Ingat, seperti biasa, latihan dibuat di dalam buku latihan bahasa Indonesia. Kemudian, jika memakai tabel seperti ini, maka kalian harus membuatnya menggunakan penggaris, ya.
Baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti dengan baik. Semoga kalian juga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga nanti kalian dapat nilai yang baik pula. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.